Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya mendapatkan hafalan yang mutqin? Seperti apa hafalan yang mutqin itu? Apakah hafalan yang mutqin bisa terus mutqin? Sampai berapa lama hafalan itu mutqin? Nah, berbicara soal hafalan yang mutqin, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, hafalan yang mutqin tidak bisa didapatkan dengan cara yang instan. Jadi perlu sebuah repetisi atau pengulangan hafalan yang jumlahnya itu banyak dan waktunya itu lama. Butuh konsistensi untuk mendapatkan hafalan yang mutqin tersebut. Tidak bisa nih kita baru menghafal, misalnya baru menghafal 1 juz, kita selesai hari ini, minggu depan kita ingin 1 juz itu mutqin, tidak mudah hilang, tidak bisa kawan. Jadi untuk mendapatkan hafalan yang mutqin perlu sebuah konsistensi, keistiqomahan untuk murojaah. Berapa lama? Tergantung dari diri kita masing-masing. Kita sendiri yang bisa mengukur kapan hafalan yang kita murojaah secara istiqomah itu akan menjadi hafalan yang mutqin. Tapi sebetulnya bukan itu poin yang harus kita ingat-ingat, yang harus kita capai dalam menghafal Al-Quran. Kita tidak usah memikirkan kapan hafalan kita itu mungkin. Yang perlu kita pikirkan adalah apakah kita bisa menjaga konsistensi itu. Apakah kita bisa menjaga istiqomah kita dalam murojaah. Kalau kita istiqomah, ya apakah kita cerdas, tidak cerdas, daya tangkap kita bagus atau tidak bagus. Pasti pada waktunya nanti akan mutqin juga hafalan itu. Tapi ingat, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan kemutqinan hafalan, bukan kelancaran hafalan, tapi keistiqomahan kita. Buat apa? Misalnya hari ini kita sudah bisa berhasil nih mendapatkan hafalan yang mutqin. Tapi setelah hafalan kita mutqin, kemudian kita merasa jumawa, wah hafalan saya sudah bagus, hafalan saya sudah mutqin, maka saya tidak perlu murojaah lagi, atau saya akan mengurangi porsi murojaah saya. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka kemutqinan hafalan kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Pasti hafalan itu akan mengalami penurunan kualitas. Jadi hati-hati nih, ketika kita sudah bisa istiqomah menjaga konsistensi dalam murojaah, kemudian Allah berikan kemutqinan hafalan, setelah hafalan itu mutqin, kemudian kita lalai. Yang tadinya rajin jadi tidak rajin karena merasa buat apa murojaah banyak-banyak karena sudah hafalannya mutqin gitu. Nah, jadi ini pola pikir yang perlu kita luruskan sama-sama. Ya. Jadi yang pertama tadi, hafalan mutqin itu tidak instan. Perlu sebuah konsistensi murojaah terus-menerus. Dan ketika hafalan itu sudah kita dapatkan, ya kemutqinan itu sudah kita dapatkan, maka kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh mengurangi porsi murojaah kita. Yang ibadahnya tadi sudah bagus, ibadah murojaahnya sudah bagus, kemudian kita turunkan gara-gara kita merasa hafalannya sudah mutqin. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hafalan yang mutqin. Dan hafalan mutqin itu bisa turun kualitasnya kalau kita berhenti murojaah atau kita mengurangi porsi murojaah kita. Jadi hafalan mutqin itu tidak selamanya, ya tidak selamanya. Maka ketika kita mendapatkan kemutqinan hafalan, sebetulnya Allah sedang menguji kita, menguji apakah kita benar-benar istiqomah, apakah kita benar-benar meniatkan untuk husnul khotimah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Target kita adalah istiqomah sampai husnul khotimah, mendawamkan, mengkonsistensikan diri untuk terus murojaah menjaga hafalan. Kalau sudah dapat hafalan lengkap 30 juz, maka tugasnya adalah menjaga terus-menerus sampai mati. Kalau kita belum selesai 30 juz, maka tugas kita adalah menjaga yang sudah didapat dan berusaha terus untuk menambah sampai nanti waktunya habis, sampai nyawa kita dicabut. Nah, itulah penghafal yang sukses. Jadi penghafal yang sukses itu bukan penghafal yang mendapatkan hafalan mutqin, tapi penghafal yang sukses adalah penghafal yang menjaga istiqomahnya sampai mati. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran yang
benar-benar seorang penghafal, yaitu mereka yang bisa istiqomah sampai husnul khotimah. Berapapun jumlah hafalan kita tidak masalah, berapapun hafalan yang bisa kita dapatkan tidak masalah, lancar tidak lancar tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak bisa menjaga keistiqomahan kita. Dan kita tidak perlu berkecil hati ketika sudah murojaah tiap hari tapi hafalannya nggak mungkin, nggak apa-apa ya. Kalau hari ini kita murojaah, besok murojaah lagi, besoknya murojaah lagi tapi hafalan nggak mungkin, ya itu artinya kita masih perlu tambah lagi murojaahnya, jangan berhenti. Nah, jadi apapun yang terjadi dalam proses menghafal Al-Quran adalah sebuah kebaikan. Apakah kita mendapatkan kemungkinan hafalan atau justru sebaliknya hafalan yang tidak mungkin, itu merupakan sebuah kebaikan juga, karena akan terus memotivasi kita bahwa kita masih kurang murojaahnya sehingga hafalannya tidak mungkin. Kalau yang sudah mungkin, itu menjadi ujian buat kita untuk menjaga keistiqomahan kita, menjaga konsistensi kita dalam murojaah, mempertahankan upaya kita sehingga kita bisa mendapatkan hafalan yang mungkin itu. Kemudian hafalan yang mungkin itu bisa kita jaga terus sehingga tidak turun kualitas. Oke, mungkin itu untuk kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan sampaikan saja di kolom komentar, nanti kita bahas. Dan untuk hari ini cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.